acuannya kan juga berbeda gitu lah. Ada jarak ada jarak ke kampus, ada jarak ke yang lain, ada akses ke jalan tol terdekat. Ini kan apa ya? Bagi saya ini sia-sia gitu ya. Terus kemudian tingkat kebisingan. Tingkat kebisingan misalnya gitu ya, kalau misalnya gitu ya. Kalau di kota oke lah, kalau di desa mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap nilai tanahnya gitu loh. Jadi menurut saya kualitas lingkungan dan lain sebagainya ini menurut saya tidak perlu di apa ya namanya digunakan sebagai variabel. Jadi menurut saya butuh minimal 8 atau bisa lebih. Itu yang penting kemarin apa yang penting kecukupan data, tidak perlu berlebihan tapi cukup. Ya tidak perlu berlebihan tapi cukup. Kalau ada ketentuan minimal 8, ya sudah minimal 8. Kalau misalnya mau buat 10, oke. Kalau mau buat 12, oke. Kalau dibuat 8 pun saya juga tidak ada masalah, teman-teman. Ya, kalau dibuat 8 pun juga tidak masalah. Nanti kalau kebanyakan, itu malah justru nanti malah bingung nanti formulanya. Ya, kalau kebanyakan juga menurut saya malah jadi bingung, malah jadi apa? Kebanyakan pada umumnya di dalam penelitian, di dalam jurnal-jurnal pun tidak sebanyak itu mau dipakai semua, teman-teman. Tidak sebanyak itu dipakai semua. Tapi kalau yang 30 persyaratan itu, teman-teman mau nggak mau harus untuk mendapatkan 30 data banding. Jawaban dosen sama dengan saya. Kalau untuk dosen ya, kalau untuk aksi jual beli untuk pembuatan zona nilai tanah, memang betul datanya itu tidak mesti 30 karena di dalam zona nilai tanah ZNT bisa dibuat dami-dami atau bisa dibuat apa namanya data sehingga minimal data transaksi dalam satu zona nilai tanah itu bisa kalian wakili dengan 3 data yang lain bisa. Tapi untuk keperluan uji statistik ini, mau nggak mau, kalian harus mendapatkan 30 data. Untuk kepentingan uji statistik ini, kalian mau nggak mau harus mendapatkan 30 data real. Nah, suku data ini bisa juga digunakan untuk melakukan pemutakhiran atau pembentukan data ini bisa kalian gunakan semua untuk membuat ZNT NIR. Nah, terus kemudian harus dicari ZNT atau data transaksi yang menyebar. Tidak hanya pada satu kawasan tertentu yang mempunyai data transaksi banyak, sedangkan di kawasan yang lain mempunyai data transaksi yang sedikit. Itu juga harus menjadi catatan teman-teman. Mungkin itu butuh yang bisa saya jelaskan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Baik Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke, untuk teman-teman yang lain? Nah, untuk pertemuan yang ke-12 ini, sama dengan pertemuan yang ke-11 teman-teman ya, saya juga tidak akan terlalu banyak untuk memberikan penjelasan ke teman-teman gitu ya. Nanti teman-teman bisa melanjutkan dari pertemuan ke-12 ini untuk melanjutkan membuat apa namanya regresi ya, karena sudah jelas ujiannya teman-teman harus membuat ini apa namanya quality rating beserta regresinya. Ya, udah jelas seperti itu. Kemudian untuk teorinya, untuk teori regresi, teman-teman sudah dapat ilmu statistik atau ekonometrika. Saya tidak mengulang lagi kayak kemarin sudah mendapat ilmu untuk membuat peta. Saya juga tidak mengulang lagi. Teman-teman bisa melanjutkan sendiri pekerjaannya. Softwarenya bebas, Teman-teman bisa menggunakan SPSS, teman-teman bisa menggunakan Excel,
atau menggunakan software yang lain, silahkan. Kalau saya bebaskan. Yang penting teman-teman bisa membuat regresi maupun bisa membuat quality ratingnya. Gitu ya. Jadi pertemuan kita pada kali ini juga saya menugaskan ke teman-teman untuk membuat regresi. Ya, sekalian nanti kalau sekalian kan jelas karena nggak mau harus membuat. Kenapa? Nah, akan gunakan untuk kepentingan ujian akhir semester. Itu teman-teman ya. Sementara saya share screen dulu teman-teman sebentar. Mohon maaf, Pak. Oke. Tadi suaranya agak putus-putus, Pak. Oh, suara saya putus-putus teman-teman ya. Ya, Pak. Teman-teman, saya izin ya, saya matikan dulu sementara gambar saya, video saya. Nanti kalau misalnya sudah bagus, saya aktif, mohon maaf ya. Baik, Pak. Nah, kalau seperti ini bisa diterima suara saya. Sudah agak mendingan, Pak. Agak mendingan ya. Ya tunggu sebentar ya. Atau saya ganti pakai ini aja, pakai tethering aja. Coba ya. Maaf teman-teman ya, ditunggu sebentar ya. Saya ganti pakai tethering aja coba. Sebentar teman-teman ya, ditunggu sebentar ya. Saya ganti jaringan. Gimana teman-teman? Sudah lebih bagus atau masih sama saja? Lebih bagus, Pak. Lebih bagus ya? Ya, Pak. Oke, oke. Oke ya, saya lanjutkan teman-teman ya. Maaf ya. Nah, kemarin kan teman-teman sampai di sini ya. Ini teman-teman, variabel. Tadi pertanyaan dari Putu. Secara teoritis dan praktis terdapat hubungan antar nilai pasar. Oke ya. Ini. Yang kedua tadi pertanyaan dari Radit, Putu Radit tadi. Prinsip parsimoni. Jumlahnya secukupnya atau efektif namun mencerminkan nilai pasar. Ya. Jadi tidak perlu banyak-banyak tadi Putu. Ya, sesuai dengan prinsip parsimoni tadi, variabel yang kamu buat itu tidak perlu banyak-banyak, namun secukupnya, efektif, namun mencerminkan nilai pasar. Nah, terus kemudian ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Luas, lebar jalan, jenis hak, kondisi jalan, dan lain sebagainya.
ini ada yang dibuat kuantitatif, ada yang dibuat kualitatif. Kan jenis hak ada HGB, HGU, hak lain. Itu kan kamu bisa berikan skor yang subjektif menurut kalian. Ya, skornya bisa dibikin subjektif menurut teman-teman semua. Nah, ini kan misalnya sudah ada skor lokasi, kemudian lebar depan, luas, bentuk tanah, aksesibilitas, letak, posisi, kontur tanah. Misalnya kalian mau tambahin, maaf ya, kalian mau tambahin lagi nah ini kan lebar depan, bentuk tanah, letak, klasifikasi jalan, perkerasan, kualitas jalan. Nih. Jenis hak milik. Nah, ini jenis hak milik. Jenis hak ya, nih jenis hak, kalian tambahin jenis hak misalnya. Terus misalnya apa lagi? Ditambahin apa lagi misalnya? Yang umum-umum aja. Kalau nambahin yang umum-umum aja. Jangan nambahin yang aneh-aneh. Malah nanti kalian susah. Kalau jenis hak kan lebih mudah misalnya gitu ya. Terus misalnya kalau jenis bangunan susah karena nanti kalau ketemu tanah kosong malah tidak ada ininya ya. Kalau jenis hak milik kan oke. Karena langsung ke tanahnya. Apa ya? Oke, saya ambil salah satu aja misalnya jenis hak. Itu ya karena yang lain kok menurut saya tidak perlu ini ya, tidak perlu semuanya ya. Saya pikir tidak perlu semuanya ya. Tidak perlu semuanya lah. Nah, ditambah misalnya jenis hak. Oke, nggak ada masalah misalnya gitu ya. Nah, misalnya ditambah 9 jadi jenis hak misalnya. Terus nah, kalau ini lokasi, lebar depan, luas, bentuk tanah, aksesibilitas, letak, posisi, kontur tanah, ini kan mempengaruhi nilai tanah. Dalam artian ini ada pada tanah, sorry. Ini ada pada tanah. Kalau bangunan itu kan artinya bisa mempengaruhi nilai tanah, namun bangunan itu seolah-olah entitas tersendiri. Entitas tersendiri gitu ya. Entitas tersendiri, seolah-olah gitu ya. Jadi kalau nambah bangunan saya pikir malah jangan, tapi kalau hak oke. Kalau hak atas tanah kan apa namanya? Kenanya itu di hak atas tanahnya gitu teman-teman. Ya, hak atas tanah oke gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, terus ini kan kalau ini kan tadi kuantitatif. Kuantitatif berarti bisa diukur dengan jarak, bisa diukur dengan satuan. Lokasi ini. Terus kemudian lebarnya juga ukurannya meter. Terus kemudian keluasan. Nah, kalau bentuk tanah ini kan apa kualitatif. Nah, terus kemudian akses. Ini juga perkerasan. Ini bisa dikatakan kualitatif. Terus kemudian letak. Ini juga kualitatif. Nah, ini posisi poros jalan kuantitatif. Kontur tanah ini juga kualitatif. Terus kemudian kalau kalian nambahin hak atas tanah gitu ya. Hak atas tanah berarti kan ada yang paling tinggi nilainya hak milik. Atau kalau misalnya yang dimiliki oleh badan, hak milik itu hampir sama dengan apa? Hak penguasaan itu apa namanya? Yang untuk badan kan HGB juga paling tinggi untuk badan.
Tapi mungkin bisa disetarakan seperti itu, HGB untuk badan sama dengan hak milik misalnya. Terus kemudian HGB, terus dan seterusnya. Dan seterusnya. Gitu ya, ada yang tanah tidak memiliki surat atau bukti kepemilikan. Misalnya hanya berupa surat jual beli, atau misalnya berupa akte, atau misalnya berupa yang lain, teman-teman. Nah, itu bisa juga. Gitu ya. Terus ini oke. Nah, sorry, saya balik lagi. Terus untuk nilai, teman-teman. Kalau di sini nilainya sudah paling tinggi 10, kalau di sini nilainya sudah paling tinggi 10, teman-teman kalau mau membuat variabel lagi, misalnya tadi, hak milik atas tanah tadi, ya maksimal nilainya 10. Ya, nilainya maksimal 10. Teman-teman tidak boleh membuat nilainya lebih dari 10. Teman-teman harus nilainya sebaiknya maksimal 10. Nanti yang ini ada di bawahnya nilainya. Gitu ya, nilainya ada di bawahnya. Misalnya hak milik 10, hak guna bangunan 8, terus kemudian yang lain 6, terus kemudian surat-surat 4, dan lain sebagainya. Ya, dibikin quality rating seperti itu. Nah, terus kemudian berarti kalian juga harus mengubah ini. Angka 40, 8, 10, 7, 12, 10, 7. Nah, ini jumlah 100% ini juga harus kalian ubah. Ya, jumlah 100% itu juga harus kalian ubah. Makanya kalau mengubah ini harus sedikit lebih rumit. Kalian juga harus mengubah ini, variabel ini. Misalnya sertifikat tanah itu dibanding dengan yang lain punya peranan, punya bobot berapa persen. Ya, sertifikat tanah itu saya pikir juga masuk ke dalam bobot yang lumayan tinggi. Ya, jadi kalian harus masukin ke sini juga. Di mana jumlah ini harusnya minimal adalah maksimal adalah 100%. Gitu ya teman-teman ya. Terus oke, ini rumusnya kemarin sudah. Nah, teman-teman terus membuat ini kemarin juga sudah saya terangkan. Ini tinggal dikalikan, ini kan apa namanya angka realnya di lapangan. Terus kemudian ini skornya. Skor ini kemudian dikalikan dengan bobotnya, ketemu angka ini. Ya, kalian bisa mengerjakan menggunakan Excel, tinggal dipakai menggunakan program sederhana gitu ya, persamaan sederhana, bisa kalian dapatkan quality score-nya. Nah, terus kemudian kalian sudah mengerjakan, saya harapkan kalian sudah mengerjakan, sudah mendapatkan quality score semua. Ya, minimal datanya adalah 30 sudah didapatkan data quality score-nya semuanya. Dari data quality score, kemudian teman-teman membuat regresi sederhana. Nah, membuat regresi sederhana. Nah, bisa menggunakan apa namanya bantuan Excel atau bisa menggunakan SPSS atau yang lain, teman-teman. Ya, bisa menggunakan bantuan Excel atau bisa menggunakan bantuan SPSS atau software-software yang lain untuk mengolah datanya. Saya tidak perlu menerangkan lagi, saya anggap teman-teman sudah bisa karena sudah mendapatkan ekonometrika. Terus dari sini, nah teman-teman tinggal membuat tabel ini kan, sehingga didapat persamaan yang seperti ini. Oke, dibuat persamaan seperti ini. Nah, ini digunakan sebagai model untuk mendapatkan nilai pasarnya berdasarkan model tersebut. Itu yang mendapatkan nilai pasarnya berdasarkan model yang telah kalian dapatkan, quality score sekian, kemudian nilai pasarannya sekian.
Nah, terus nanti tugas kalian untuk membuat regresi. Nah, terus kemudian nah, teman-teman sudah saya berikan gitu ya. Ini dari bukunya Pak Budi Harjanto yang kemarin saya tunjukkan gitu ya. Nah, kalian bisa pelajari di sini. Penilaian massa menggunakan model regresi berganda. Nah, hasil yang mau diperoleh adalah ini. Uji teoritis. Bahwasanya di sini untuk tanah pertanian, nah gitu ya. Tanah pertanian, luas tanah, jarak ke pusat kota, lebar jalan, irigasi, kondisi tanah itu sesuai, artinya apa? Ini berpengaruh, variabel ini berpengaruh terhadap nilai tanah. Variabel ini berpengaruh terhadap nilai tanah. Nah, ini. Tapi kalau saya pribadi, teman-teman yang penting buat seperti ini, saya tidak akan secara apa ya, artinya secara detail lah, karena ini lumayan ini ya, lumayan susah gitu ya. Cuman walaupun teman-teman menggunakan software, teman-teman lumayan susah. Yang penting teman-teman kerjakan membuat regresi berganda berdasarkan petunjuk dari sini. Oke teman-teman ya, teman-teman mohon maaf, saya izin sebentar teman-teman ya, 5 menit saya ke belakang sebentar teman-teman. Maaf teman-teman. Oke, maaf teman-teman, saya lanjutkan kembali teman-teman. Ya, jadi teman-teman nanti tetap mengerjakan yang ini, gitu ya, mengerjakan yang ini. Nanti setelah
pelajaran ini selesai, teman-teman silahkan membuat regresi dengan apa namanya software tertentu, silahkan, atau misalnya dengan menggunakan Excel juga silahkan. Yang penting teman-teman bisa membuat regresi, disiapkan dari sekarang, jadi nanti pas ujian tinggal mengumpulkan. Ya, jadi yang kemarin apa namanya quality score-nya, kalau mau menambah variabel silahkan, tapi kalau misalnya tidak menambah variabel juga tidak ada masalah, gitu ya. Kalau mau menambah variabel silahkan, kalau tidak menambah variabel juga tidak ada masalah. Terus kemudian ketentuannya lagi adalah nilai transaksi jumlah data transaksi realnya adalah 30 data, jumlah transaksi realnya adalah 30 data. Terus kemudian itu sudah tidak bisa lagi ditawar gitu ya, minimal ya. Kalau itu mau lebih silahkan. Kalau itu mau lebih silahkan. Ya, tapi kalau variabel, saya pikir tadi prinsip parsimoni, yang penting cukup. Yang penting cukup. Kalau itu sudah bisa untuk membuat apa namanya nilai tanah, saya pikir itu cukup. Tidak perlu berlebihan, teman-teman. Nanti kalau berlebihan kalian malah susah sendiri. Jadi minimal 8 itu saya pikir sudah cukup, gitu ya. Saya pikir sudah cukup. Tapi kalau mau nambah tadi, misalnya ditambah sertifikat tanah, silahkan. Jenis haknya, jenis kepemilikannya silahkan. Kalau itu tetap berpengaruh kan itu belum ada, boleh kalau itu. Cuman kan gini, teman-teman nambah variabel, otomatis teman-teman harus menyesuaikan informasi yang didapat dari data transaksi kalian. Ya, jangan nambah variabel, tapi malah kalian mesti ke lapangan lagi. Ya, jadi tambahlah variabel atas yang pertama yang memang mempengaruhi nilai, ya, tambahlah variabel yang memang mempengaruhi nilai. Kalau misalnya kebisingan, terus kemudian jalan lingkungan jalan ini, kalau di desa saya pikir tidak akan terpengaruh gitu ya. Misalnya kebisingan dan lain sebagainya, debu, kualitas udara dan lain sebagainya, saya pikir tidak ada masalah kalau di desa. Terus kemudian kualitas air dan lain sebagainya, kalau di desa saya yakin baik. Cuman kalau di kota silahkan kalau mau dipakai gitu ya. Tapi itu juga lumayan rumit. Nah, di situ kan kalian juga saya yakin di apa namanya data yang kalian kumpulkan itu juga tidak mencakup data-data itu, kualitas data itu. Jadi di form yang kalian gunakan untuk mengambil data kan belum tentu data itu ada gitu ya. Jadi mesti kalian ke lapangan lagi. Itu yang maksud saya yang saya tadi sebutkan. Kalian kan tidak juga mengecek kualitas dari air misalnya gitu ya. Misalnya data transaksi 1, misalnya dia menggunakan sumur. Nah, kalian kan tidak ngecek air sumurnya itu bau atau tidak, airnya terkena pencemaran atau tidak, dan lain sebagainya. Kan kalian tidak akan sampai ke situ. Nah, itu kalau kalian mau bikin variabel, menambahkan variabel kualitas air, kalian kan mesti ke lapangan lagi gitu loh maksud saya. Jadi untuk ya hal yang seperti itu sebaiknya kalau menurut saya dihindari. Biar kalian lebih fokus ke hal-hal yang memang ada di data kalian dan tidak mempengaruhi nilai. Mungkin itu teman-teman. Oke? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman. Pak, saya izin bertanya, Pak. Oke. Tapi materinya mundur lagi nggak apa-apa, Pak? Nggak Terkait dengan apa-apa. yang bangunan, Pak. Nggak apa-apa. Karena begini, Pak, saya menemukan data di lapangan itu tanah yang sudah terbangun, Pak. Dan bangunannya itu unik, Pak. Maksudnya carportnya 2 lantai, tapi sisanya 1 lantai. Nah, itu saya bagaimana menentukan nilai bangunannya, Pak? Tadi saya sudah coba satu-satu. Misalkan yang 1 lantai dulu saya hitung, kemudian yang 2 lantai saya hitung terpisah juga dengan komponen biaya yang berbeda. Tapi saya nemunya justru yang 2 lantai itu justru negatif nilainya, Pak. Berarti itu salah karena penyusutannya besar. Nah, gimana ya, Pak, solusi untuk kondisi bangunan seperti itu? Menilainya bagaimana? Apakah yang 1 lantai dengan yang 1 lantai biasa, yang lantai 2-nya itu tinggal dicari per meternya aja, atau bagaimana ya, Pak? Nggak, maksudnya karpet 2 lantai itu gimana, Radit?
Carportnya yang hanya ditingkatin Pak, hanya carportnya aja yang 2 lantai, terus ruang tamu, kamar tidur dan sebagainya itu ya 1 lantai biasa Pak gitu Pak. Kok carportnya 2 lantai maksudnya gimana? Saya belum Eh, paham. Carportnya yang ditingkatin Pak. Jadi di atas carport itu ada kamar gitu. Jadi bukan malah carportnya itu di basement. Bukan Pak, bukan. Kalau model di sini kan carportnya itu di basement. Jadi semacam carportnya itu turun ke bawah, terus di atas carport itu jadi bangunan lagi gitu loh. Nah, kalau itu carportnya ada. Berarti mezanin dong, butuh. Atau saya coba share screen boleh nggak Pak? Boleh, silakan, nggak apa-apa. Saya izin share screen ya Pak. Hmm. Seperti ini Pak kondisinya Pak. Ini bangunannya menyatu nggak, butuh? Menyatu Pak. Ini ada 2 alternatif cara menghitungnya, butuh. Ini alternatif yang pertama, bangunan itu jadi 1, tapi tingkat. Cuman tingkatnya itu tidak semuanya. Bangunan tetap lantai 2, tapi tidak semuanya. Kalau pakai DBKB sih bisa dihitung. Cuman memang angkanya tidak akan sesuai, tidak akan sama ya, karena di DBKB itu begini. Misalnya ada bangunan lantai 2 100 meter, DBKB itu membacanya adalah 50 bawah, 50 atas. Bisa dipahami. Ya. Jadi DBKB itu tidak bisa membaca, modelnya itu tidak bisa membaca gini. Misalnya ada bangunan 100 meter lantai 2, itu kan bisa jadi 70% bangunan lantai 1, 30 bangunan lantai 2. Karena kan mungkin misalnya lantai 2 itu cuma dak jemur atau ada 1 kamar di lantai 2. Nah, ada yang seperti itu kan. Nah, terus kemudian ada juga yang 50-50. 50 lantai 1, 50 lantai 2. Ada juga yang 60 lantai 1, 40 lantai 2. Lantai 1 itu tidak mungkin lebih kecil daripada lantai 2. Kan intinya seperti itu. Kalau di BKP tidak bisa membaca seperti itu. Nah, terus alternatif yang kedua, Putu. Kalau melihat bangunan seperti ini, seolah-olah kamu bisa membuat ini 2 bangunan, Putu. Mungkin akan lebih cocok kalau dibuat 2 bangunan, Putu. 2 bangunan itu gini maksudnya. Bangunan yang satu adalah bangunan 2 lantai. Yang tadi, yang samping sebelah kiri tadi dianggap itu bangunan yang kedua lah. Antara 2 lantai misalnya luasnya 100 meter 2 lantai. Yang sampingnya lagi misalnya 50 meter. Jadi nanti nilainya dijumlah antara bangunan 1 yang tidak tingkat tadi dengan bangunan 2 yang tingkat tadi. Nah, kalau itu malah mungkin pendekatannya lebih cocok kalau mau menggunakan DBKB. Jadi bangunan 1 yang tidak tingkat, nilainya berapa? Bangunan 2 yang tingkat. Terus nilainya dijumlah, bangunan 1 dan bangunan 2 dijumlah, ketemu nilai totalnya. Nah, itu mungkin lebih cocok daripada kalau menggunakan DBKB ya, daripada langsung dimasukkan ke DBKB. Itu butuh. Baik Pak. Kemudian untuk penyusutannya dia gimana Pak? Digabung dulu 2 itu baru disusutkan apa masing-masing itu udah langsung dicari nilai bangunan setelah penyusutannya Pak? Kalau untuk penyusutan, kalau untuk DBKB kan di dalamnya sudah ada masing-masing penyusutannya, butuh kalau ngitung pakai DBKB. Kalau masing-masing kalau ngitungnya pakai DBKB, itu masing-masing sudah langsung ada penyusutannya, jadi nilainya bisa langsung nilai bangunan 1 ditambah nilai bangunan 2 sudah langsung ketemu. Ya, kalau pakai DBKB. Cuman mungkin kalau untuk pakai DKPB ya mungkin tadi bisa juga dipecah terus dihitung masing-masing nilai juga bisa, tapi pakai DKPB.
Nah, kalau pakai DKPB ya mungkin masing-masing bangunan juga mempunyai penyusutan masing-masing. Gitu. Terus terang saya lebih menguasai di BKB daripada di KPB, karena kalau di BKB memang dari dulu pegang itu terus, jadi tahu. Tapi kalau di KPB karena untuk kepentingan BMN, jadi baru belajar masalah di KPB. Itu teman-teman. Baik Pak, terima kasih Pak, dapat dipahami Pak. Oke ya. Ayo teman-teman silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Izin tanya Pak, Oke, silakan Noval. masih berhubungan sama bangunan Pak. Jadi saya Oke. kemarin udah mulai nyari yang di penawaran gitu ya Pak. Mm-mm. Nah, di beberapa penawaran itu judulnya ada yang kayak jual tanah bonus bangunan gitu Pak. Mm-mm. Jadi bentuknya tuh dia kayak pekarangan yang masih banyak pohon-pohonnya gitu, tapi emang ada bangunannya gitu kayak bangunan gitu. Nah, kalau dihitung tanpa bangunannya itu juga harganya udah kayak rata-rata tanah di sekitarnya gitu sekitar 200 ribuan. Sedangkan kalau misalnya saya masukin ke DPKB bangunannya itu mungkin nilainya jadi negatif gitu Pak. Nah, itu mending dimasukin bangunannya apa nggak usah ya? Maaf Noval. Untuk yang kasus seperti ini mesti kamu cek dulu. Artinya gini, nilai pasaran di sekitar situ, misalnya nilainya per meter, misalnya 500.000 per meter misalnya gitu ya. Terus coba kamu hitung tanpa bangunan, itu akan ketemu nilai tanah berapa. Terus misalnya ditambah dengan harga bangunan, nilai tanahnya berapa. Kalau misalnya memang benar tanpa bangun, misalnya seolah-olah tanah kosong tok tanpa bangunan nilainya sudah sesuai dengan tanah sekitarnya, nilai pasar tanah di sekitarnya, berarti kata-kata si penjual itu bahwasanya jual tanah bonus bangunan, berarti betul. Berarti Nova tidak usah memasukkan angka bangunan, jadi seolah-olah dia dianggap tanah kosong. Tapi kalau ternyata dia tanah plus bangunan tadi nilainya memang nilainya memang sesuai dengan tanah sekitar, ya berarti dikosongin aja gitu Noval. Maksudnya berarti memang tanah dan bangunan itu harganya memang segitu gitu Noval ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Untung kamu nggak ketemu yang aneh-aneh Noval ya. Beli rumah dapat bonus istri gitu. Kamu ngitung istrinya gimana? Hah? Beli rumah dapat bonus yang punya gitu. Kamu ngitung yang punya gimana coba? Hah? Kan banyak beli rumah gratis yang punya gitu kan. Ada lagi di mana saya dapat lagi di mana? Ada gini. Jual rumah di Cisauk atau di mana gitu ya. Jual rumah bonus ini mbaknya ART gitu. Ada juga di situ. Jual rumah bonus mbaknya ART. Jadi kalau kita beli rumah di situ gitu kan, di perumahan mana ya lupa saya, ada kemarin saya iseng-iseng gitu kan nyari ada bonusnya asisten rumah tangga, dicariin PRT sekalian di situ gitu. Jadi ya itu apa ya, itu mungkin tambahan nilai gitu ya, tambahan nilai, cuman kan kita nggak menghitung sampai ke situ Novalnya, ya itu mungkin tambahan seperti itu ya. Itu gimmick gimmick orang jual properti sekarang. Gimmick orang jual properti. Tapi kalau yang di Jogja itu beneran kalau Noval mau beli sudah bonus sama isinya. Oke teman-teman ya, yang lain ada nggak? Sebelum kalian saya berikan tugas untuk mengerjakan regresinya gitu ya. Jadi waktunya bisa dimanfaatkan untuk mengerjakan regresi secara mandiri, sekalian belajar mandiri supaya nanti pada saat ujian tinggal ngumpul. Izin bertanya, Pak. Silakan, Fauzia. Mengenai itu, Pak, untuk yang perhitungan NIR, Pak. Untuk perhitungan NIR-nya itu kalau misalkan dalam satu zona itu ada lebih dari 3, misalkan ada 4, itu apakah dihitung 4-nya sekalian atau cukup pilih 3 saja, Pak? Kalau 4 sih saya pikir nggak ada masalah, Fauzia. Artinya mau dipakai 4-4-nya sih saya pikir nggak ada masalah. Kan kriteria minimal 3. Kalau misalnya memang gini, 4 itu kalau dibuang 1, masih masuk 30 sampel nggak? Saya tanya, Fauzia. Masih, Pak. Kalau dibuang 1 masih. Tapi kalau
Ya itu saya balikinlah ke Fauzia. Artinya gini, boleh dibuang, boleh juga dipakai. Kalau saya sih lebih cenderung menyarankan dipakai. Nggak apa-apa ada 4 data transaksi di situ. Yang penting data secara keseluruhannya minimal 30, Fauzia. Ya, asalkan kalau saya sih mendingan seperti itu. Jadi data itu jelas digunakan semua. 4 data itu digunakan semua sehingga dia masuk ke dalam 30 data yang ada. Jadi itu juga berlaku untuk teman-teman semuanya. Teman-teman walaupun yang kesulitan untuk mencari data transaksi, nggak apa-apa. Dalam satu zona ada 4 data nggak apa-apa. Terus kemudian dimasukkan, tapi terus jangan gini. Dalam satu zona ada 10 data, sedangkan ZNT yang lain nggak ada. Jangan kalau itu salah ya. Harus merata. Tapi kalau cuma 4 atau 5 is okay lah gitu ya. 4 atau 5 is okay. Tapi kalau misalnya dipakai semua datanya. Artinya gini, untuk melakukan NIR, ZNT NIR di misalnya AA ada 5 data, nggak apa-apa dipakai AA 5 data. Terus dipakai AA 4 data tadi nggak apa-apa. Tapi terus jangan AA punya 10 data, cuman kalian pakai 3 supaya dapat genap 30. Ya jangan. Nggak ada gunanya data 10 tadi buat apaan? Kalau cuma buat itu, mendingan nyari yang di sekitar wilayah yang lain. Terus dari 10 data di zona AA tadi, kalian misalnya hanya pakai 5 saja, misalnya gitu ya. 5 pun itu juga yang mewakili transaksi di daerah itu, mungkin menyebar atau misalnya benar-benar mencerminkan transaksi yang ada di situ. Ada yang di bawah harga pasar, ada yang di atas pasar. Kira-kira kalian cari yang memang sekitar kisaran harga pasar yang ada di situ. Gitu ya Hana ya. Jadi silakan dipakai. Kalau saya sih silakan dipakai, nggak apa-apa. Yang penting tadi memenuhi kriteria minimal 3 dan minimal 30 data secara keseluruhan. Kalau Hana misalnya buang pun karena sudah dapat 30 data juga tidak ada masalah. Ya, saya kembalikan lagi ke Hana. Baik Pak, kemudian Pak untuk yang tadi masih dalam tabel perhitungan NIR yang misalkan di dalam satu zona itu terdapat 3 data. Nah itu untuk melakukan penyesuaian itu apa yang dijadikan patokan untuk melakukan penyesuaian? Pak kan karena nggak ada objek penilaian, jadi apakah data pembanding ini penyesuaian itu di plus atau minus, itu apa yang jadi patokannya gitu Pak untuk melakukan penyesuaian itu Pak? Loh, kalau pakai formulir 3, kalau dalam satu zona kan tidak perlu disesuaikan kan, Nana? Ya kan? Kalau pakai formulir 3, sebentar ya, saya cariin ya. Soalnya kemarin saya lihat di PowerPoint-nya Bapak yang ada contoh itu, ada tabelnya itu melakukan penyesuaian juga Pak. Untuk yang satu zona ada 3 datanya itu juga melakukan penyesuaian 3-3-nya, baru nanti diketemui rata-rata dari ketiga data tersebut gitu Pak. Bentar. Oh, dia pakainya bukan formulir 3, nah pasti pakainya formulir 3A ya. Formulir 3A itu untuk menyesuaikan, perbandingan ZNT, Hana. Nah, ini. Nah, kau bisa pakai yang formulir ini, Hana. Bentar. Kau bisa pakai formulir 3 ini. Ini kan zonanya apa? Kalau sudah dalam satu zona, tidak perlu lagi disesuaikan nih, tidak ada penyesuaiannya. Tapi kalau Hana menggunakan membandingkan antara 3 zona, baru pakai formulir 3A ini. Nih, disesuaikan lokasi, fisik, jenis penggunaan, dan jumlah penyesuaiannya berapa. Ini Hana, pakainya formulir 3. Terus baru pakai formulir, kalau misalnya 3 zona, baru pakai formulir 3A. Memang ada beberapa versi PPT-nya, tapi yang lebih tepat yang ini. Bentar ya, sebentar lagi, sebentar ya.
Ini ya, nah. Ini kan zona AC nih. Ada tiga data, 1, 2, 3. Kalau misalnya kamu tadi datanya 4, berarti 1, 2, 3, 4. Terus kan tinggal langsung aja nih. Jalan mawar semuanya, ada 3 nilai, langsung disesuaikan. Ini pakai formulir 3. Nah, kalau yang ini enggak ada. Ini kalau yang contoh pakai ini adalah dia pakai metode dummy. Dia pakai metode dummy. Kalau enggak ada yang di sini kan pakai ini. Metode dummy. Nah, dummy pakai penyesuaian yang ini apa namanya formulir 2 apa? 2 yang ini ada penyesuaiannya ini. Dia ngambil datanya dari nomor berapa terus jadikan dummy di sini di nomor 9 10 9 10. Ini cuma main formulir Excel aja. Ini cuma main formulir Excel aja. Kalau sudah pakai dummy, pakainya formulir 3. Nah, kalau sudah pakai dummy, pakainya formulir 3. Tapi kalau membandingkan antara ZNT, antar ZNT itu misalnya gini, kita mau mencari ZNT AA, dari ZNT AC, AD dan AE, kita mencari ZNT AA, dari AC, AD, dan AE, kan sudah diketahui semua itu ZNT AE, AD, dan AC, kita menggunakan formulir 3A. Jadi yang dibandingkan itu bukan per data transaksi 1, 2, 3 ini, tapi sudah ZNT. Membandingkan antara ZNT AA, ZNT AC, AD, dan AE untuk menilai ZNT AA. Jadi yang dibandingkan itu zonanya. Bukan yang dibandingkan itu bukan per harga transaksi lagi, kalau formulir 3A ini, tapi zonanya yang dibandingkan. Ya, yang dibandingkan itu zonanya. Zona itu berarti apa? Wilayahnya yang dibandingkan ini. Kita mau mencari ZNT AB, boleh membandingkan AC, AD, dan AE. Atau kalau sudah AA tadi udah ketemu, kita mau mencari AB ya dari AC, AE, dan AA juga boleh. Nah, kalau membandingkan zona, pakai formulir 3A. Kalau membandingkan 3 data transaksi, pakai formulir 3. Itu Hana penjelasan saya. Bisa diterima? Bisa Pak, berarti kemarin saya salah memakai formulirnya Pak. Iya, pakai formulir 3. Pokoknya dalam satu formulir. Ini cuma main formulir aja sebetulnya. Ya, cuma main formulir aja. Kalau formulirnya sudah ada di Excel, kan tinggal kau main-mainkan aja di Excel. Ya, ngumpul tugasnya pakai Excel nggak apa-apa. Yang penting nanti di-insert Excel-nya ke dalam Word atau apa, atau nanti di Word terus kemudian di PDF. Udah selesai. Ya, jadi tetap mainnya tetap pakai Excel aja, jadi lebih enak. Berarti Pak, untuk satu zona yang sudah memiliki 3 data itu tidak perlu dilakukan penyesuaian ya Pak, langsung Tidak, dilakukan. betul. Jadi penyesuaiannya di formulir 2. Hana, ya. Penyesuaiannya di formulir 2. Di formulir 2 itu penyesuaian apa? Dicari nilai tanah per meternya per tanggal 1 Januari 2022. Ya. Jadi kalau ada bangunan berarti bangunannya dihilangi, tinggal dapat nilai tanahnya. Terus berarti dapat nilai tanah per tanggal transaksi atau per tanggal penilaian. Tanggal penilaiannya artinya ya dianggap tanggal sekarang. Sorry ya, kita seolah-olah jangan pakai tanggal Januari lah, kita pakainya tanggal Desember atau tanggal November lah. Nah, baru nanti dari November atau Desember tadi dibawa ke 1 Januari 2022. Gitu ya, dibawa ke tanggal 1 Januari 2022. Karena kalau kita ngomongnya untuk PBBP 2, kita nggak boleh menilai apa tahun pajak 2022 pakai data Januari 2022, nggak boleh. Kita harus pakai data sebelumnya. Karena di tanggal 1 Januari 2022 itu sudah harus jadi NJOP-nya. Sudah harus jadi NJOP-nya, sudah apa SPPT PBB sekarang ini sudah bisa dibagikan. Ya walaupun pada dasarnya sudah dilakukan pencetakan baru dilakukan cetak massalnya. Tapi NJOP-nya sudah ready di tanggal 1 Januari 2022.
Gitu ya. Walaupun apa ya namanya, kadang-kadang karena banyaknya pekerjaan bisa juga sih lebih-lebih, tapi tetap berlakunya 1 Januari. Nggak boleh kita pakai data transaksi setelah 1 Januari 2022, nggak boleh. Kalau ada pemeriksaan bisa kena kita. Ya, gitu Hana ya, bisa dipahami ya. Ya, Pak. Pak, kalau misalkan misalkan 3 data itu range-nya mungkin kan misalkan agak berbeda gitu Pak setelah diketahui per meter perseginya. Misalkan jaraknya ada 500.000 gitu Pak. Itu mungkin ada kesalahan dalam mengelompokkan dalam satu zona atau perlu dibagi aja ke zona yang lain gitu Pak? Nah, ini Hana yang tahu kondisi lapangannya seperti apa gitu ya. Kalau memang depan sama belakang misalnya gitu ya, ternyata depannya 500, ada selisih 500.000, bisa juga dibagi dalam zona yang lain Hana. Atau ya tadi Hana dalam tanda kutip mungkin mungkin salah dalam melakukan penyesuaian atau salah dalam melakukan apa ya, misalnya mungkin bangunannya, misalnya ada bangunan misalnya, oh ternyata nilai bangunannya terlalu kecil, gitu harus diurut ke sana. Tapi kalau semuanya sudah benar, artinya nilai bangunannya sudah benar, dalam melakukan penyesuaian sudah benar, berarti memang dimungkinkan untuk dipecah menjadi zona nilai tanah yang lain. Ya, mungkin dipecah dari zona nilai yang tanah yang lain. Kalau kondisi Jakarta sebetulnya nilai 500.000 itu tidak material. Kalau Jakarta saya bilang ya. Tapi kalau di desa mungkin akan jadi material. Karena NJOP di desa bisa jadi kecil-kecil gitu ya. Kalau di Jakarta kan mainnya sudah NJOP-nya sudah puluhan juta. Itu ya, bahkan ada yang ratusan juta di Jalan Raya Tamrin dan lain sebagainya. Tapi kalau di desa itu ya bisa jadi itu jadi material. Walaupun cuma 500.000, mungkin teman-teman yang di desa bisa jadi dibuat zona nilai tanah tersendiri. Itu Hana. Baik Pak, sudah cukup. Terima kasih Pak. Oke. Silakan teman-teman yang lain kalau masih ada. Saya mau tanya, Pak. Oke, Made. Terkait ini, Pak, tentang lokasi. Mungkin lebih enak saya share screen aja, Pak ya. Oke, silakan Made. Sudah terlihat belum, Pak? Bentar. Oke. Jadi gini, Pak, kalau di Excel itu kan, atau di penjelasan PPT itu, lokasi itu berdasarkan jarak ke pusat kota gitu, Pak ya. Kalau di tempat saya ini, di desa saya ini, kalau ke pusat kota Denpasar itu semuanya di atas 4 km, Pak. Betul. Jadi mungkin agak kurang apa ya namanya, kurang relevan gitu karena kan misalkan gini, di daerah sini di utara sini kita lihat Pak ya kursornya Pak ya. Terlihat. Nah, misalkan di daerah utara ini mungkin semeternya ya 3,5 gitu per meter. Tapi di daerah selatan sini itu bisa sampai 5 Pak. Jadi kalau misalkan kita pakai jarak ke pusat kota kan quality ratingnya bisa sama tuh Pak. Jadi mungkin dia nggak relevan. Nah, kalau saya misalkan pakai dia jarak ke sini Pak, ke bypass ini apakah bisa digunakan ya Pak? Atau misalkan harus ke objek tertentu? Kalau saya lebih cenderung gini Made. Kalau di desamu sendiri ada nggak pusat kota CBD? Di desamu sendiri ada nggak pusat CBD? Misalnya nggak ada sih Pak. alun-alun atau keramaian tertentu atau misalnya mall atau sesuatu yang bisa dijadikan sebagai CBD di desamu sendiri, di kelurahan. Nggak ada sih kayaknya Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau menurut saya, analisa saya, kenapa di sini bisa sampai 5 juta, karena di sini tuh benar-benar villa semua Pak. Ini Pak, kan bisa terlihat sini. Sorry Made. Sekarang CBD-nya ada di mana? Kalau kamu buat yang baru? Saya nggak pakai CBD, tapi saya pakai jalan bypass yang menuju pantai sini Pak. Yang di sini. Misalkan begitu saya buat, apakah bisa ya Pak? Sekarang gini, sorry Made. Tadi sorry. Lihat lokasimu. Villa tadi kenapa nilainya tinggi? Karena di sini jajarannya villa semua Pak. Jadi
Kalau analisa saya di sini lebih dekat ke pantai. Di sini kalau ke selatan sini sudah pantai, kalau di utara sini agak jauh gitu. Karena kalau di daerah sini beneran hampir semua ini villa gitu Pak, atau beberapa rumah penduduk Utara gitu. apa? Utara tadi isinya apa? Utara ya rumah warga pada umumnya aja Pak. Nggak ada villa gitu, nggak ada. Saya analogikan gini, Made. Nilainya tinggi, itu belum tentu dekat dengan CBD. Nilainya tinggi, belum tentu dekat dengan CBD. Maksud saya gini, kalau di puncak, itu bisa jadi villa-villa yang di atas gunung itu nilainya tinggi, Made. Dibandingkan dengan yang rumah warga atau malah justru mendekat ke arah kota. Nah, asumsinya itu bukan CBD yang mempengaruhi nilai itu, tapi lingkungan yang mempengaruhi nilai itu, Made. Bisa dipahami, Made? Oh ya bisa Pak. Ya kan, bisa dipahami ya. Jadi Lembang, mungkin teman-teman yang di Lembang itu mungkin yang di atas bisa jadi lebih mahal daripada yang mungkin ada di bawah atau di kampung-kampung yang di sekitarnya yang dekat kota misalnya. Nah, karena lingkungan itu bisa menjadi menarik harga. Nah, cuman untuk kasusnya si Made tadi, cuman untuk kasus Made, mungkin di sini karena dekat dengan dekat dengan pantai ya Made ya. Ya Pak, ini selatan udah pantai Pak. Sudah dekat pantai, kalau misalnya kamu beralasan bahwasanya nilai villa itu tinggi karena dekat dengan pantai, asalkan memang kondisinya seperti itu sehingga banyak disesuaikan dengan nilai tinggi ya nggak apa-apa. Berarti memang karena dia dekat dengan lokasi dekat dengan CBD sehingga CBD-nya dalam hal ini jalan raya yang dekat pantai tadi mengakibatkan nilainya naik juga nggak ada apa-apa. Cuman tadi saya berikan pertimbangan bahwasanya nilainya itu naik belum tentu karena dekat dengan CBD, tapi karena sesuatu gitu ya. Kalau di Jogja misalnya teman-teman mungkin Jalan Kaliurang itu sekarang kalau yang atas pun juga sudah mahal karena sekarang juga sudah jadi ada keramaian dan macam-macam lah kalau di Jogja. Ada di Jalan Kaliurang ya. Itu bukan karena dia dekat dengan kota Yogyakartanya atau dekat dengan kota yang lain, karena di sana pun juga lingkungannya itu juga sudah bagus. Lingkungannya pun juga bagus gitu ya. Ada banyak kampus, ada banyak resto, ada banyak macam-macam gitu. Nah, maksud saya jangan sampai Made terkecoh dengan bahwasanya makin dekat dengan CBD terus nilainya tinggi. Tapi kalau misalnya Made mengatakan karena ini dekat dengan pantai itu bisa dianggap dengan CBD-nya dekat Denpasar dan itu nilainya semakin ke sana semakin tinggi ya nggak apa-apa. Gitu Made. Ya, Saya Pak, hanya memberikan perspektif yang berbeda supaya Made nggak salah. Ya Pak, betul. Karena kalau dibandingkan misalkan ke Denpasar, ini sekitar 20 km semua Pak. Kalau misalkan pakai tabel yang kemarin 4 kilo kan agak kurang relevan gitu Pak, sama semua ratingnya. Betul. Kalau dipakai tabel 4 kilo rata-rata jaraknya juga sama ya. Iya Pak, sekitar 19-20 km. Artinya sama. Oke, setuju saya, setuju. Jadi untuk teman-teman yang dalam kondisi yang sama, minta tolong juga sama ya. Kalau saya lebih cenderung gini teman-teman, kalau teman-teman ada kasus kayak Made gini silakan. Kalau teman-teman misalnya di desanya sendiri punya CBD, boleh jadi CBD-nya pakai CBD di desanya aja. Misalnya di tengah-tengah di sini tengah-tengah desanya ini ada semacam keramaian gitu ya. Ada semacam keramaian. Nah, pakai aja keramaian di seputar sini teman-teman. Ya kalau teman-teman di desanya ada keramaian. Kalau tidak ada, teman-teman misalnya bisa pakai keramaian yang ada di kecamatannya. Kalau dengan kotanya jauh. Ya keramaian dengan kecamatan dekat dengan kota kecamatannya misalnya. Untuk menentukan CBD-nya kalau teman-teman yang tinggal di desa. Nah, kalau yang di kota kan ya untuk patokan CBD bisa macam-macam lah. Ya patokan CBD bisa macam-macam, bisa rumah saya dekat dengan jalan tol, rumah saya dekat dengan mall ini sehingga nilainya naik. Rumah saya dekat dengan universitas ini yang sedang dibangun. Nah, itu bisa jadi patokan CBD. Gitu teman-teman, ya, Made ya.
Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, masih adakah teman-teman? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Agung. Ini sebagian besar teman-teman tuh masih bingung, Pak, untuk nanti output dari yang dikumpulkan ini dalam bentuk bagaimana ya, Pak? Laporan atau Excel-nya aja atau bagaimana, Pak? Itu Loh, masih pada bingung. kalau yang kemarin kan saya sudah sampaikan kan? Kalau yang kemarin kan sudah saya sampaikan. Kalau untuk tugas, bentar. Sebentar, saya belum ketemu ininya, belum ketemu apa namanya slide-nya, sebentar. Oke lah, tanpa slide aja saya ngomong ya. Kalau untuk tugas teman-teman, kalau untuk tugas saya, itu teman-teman bikin semacam laporan. Bla-bla-blanya bisa mengacu kepada laporan yang teman-teman sering lakukan, tapi untuk laporan massal. Halaman sampul, terus halaman pengantar, bla 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 bla, gitu ya. Terus di dalam halaman itu terus kemudian lampiran. Bla bla bla, bla sudah saya laporkan apa misalnya zona nilai tanah di kelurahan ini, kecamatan ini, kabupaten ini. Ya. Ikutin aja laporan yang sudah kalian punya. Bebas. Kan sudah pernah bikin laporan apa namanya penilaian properti residensial, penilaian properti apa namanya komersial. Sekarang kan kalian itu kan bikin aja bla bla blanya sama, tapi hanya dibuat itu untuk penilaian massal. Kan tinggal copy paste. Depannya pun juga sama. Nah, hasil penilaiannya itu terlampir. Nah, terlampir itu yang pertama kalian lampirkan apa? Yang pertama kalian lampirkan itu adalah formulir 1, formulir pengumpulan data. Berarti ada 30 formulir. Nah, saya nggak ngerti nih, teman-teman bisa jadi gini, kalau untuk tugas saya, teman-teman bisa dikumpulkan di dalam Google Drive, nanti biar di apa namanya, ini sama PJ. Di apa namanya, di PJ gitu ya. Kita kumpulkan paling lama tanggal 28. Kemungkinan saya tanggal 28 juga tidak bisa kuliah, kemungkinan saya nggak bisa. Sebenarnya ada ngajar, tapi nanti aja ganti kuliahnya nanti. Tapi tetap saya komit di tanggal 28. Saya karena sudah janji ke teman-teman paling lambat di kuliah kita terakhir, berarti tanggal 28 ya. Di tanggal 28 kalian kumpulin. Tadi yang pertama adalah seperti yang biasa saja, tapi diubah untuk penilaian ini kecamatan kabupaten. Terus kemudian lampiran, isi lampirannya itu lampiran 1, data untuk mencari data transaksi, baik itu jual beli maupun penawaran. Terus lampiran 2 berisi rekapitulasi. Kalau memakai dummy berarti ada data acuan. Saya lupa formulir 2C atau formulir berapa. Tapi formulir 2 yang untuk dummy, yang untuk membuat objek pajak acuan, objek penilaian acuan tadi. Terus formulir 3. Nah, formulir 3 ini bisa tadi yang saya sampaikan, bisa gabungan langsung dalam satu halaman, misalnya ada 3 data transaksi. Nah, itu formulir 3. Terus kalau kalian membandingkan antar ZNT, berarti pakai formulir 3A. Ya, kalau kalian dalam satu zona nilai tanah tidak ada datanya, terus kalian membandingkan 3 zona nilai tanah, pakai formulir 3A. Setelah selesai, kalian pakai formulir apa ya? Formulir 4 atau apa yang isinya rekap. Yang isinya rekap.
satu halaman isinya rekap ditanda tangan penilai gitu ya, sama misalnya diganti sama dosen yang isinya zona AA nilainya 500, zona AB nilainya 700, NIR-nya 700, zona AC nilainya 650 dan seterusnya. Itu Excel-nya isinya. Terus selanjutnya peta. Pertama dilampirkan peta kelurahan. Kedua, dilampirkan peta kelurahan tanpa artinya peta lokasi penilaian. Satu kelurahan utuh, satu desa utuh. Terus kedua, peta konsep ZNT boleh, atau peta konsep ZNT juga boleh, peta konsep ZNT juga boleh. Terus kemudian sebaran nilai, sebaran bikin sebarannya. Jadi satu dengan peta, jadi satu peta konsep ZNT juga boleh, atau sendiri-sendiri juga boleh. Nah, setelah itu baru peta ZNT disertai dengan NIR-nya. Misalnya 1350 garis bawah AA. 500 garis lagi bawahnya AB dan seterusnya. Nah, itu yang tugas yang dikumpulkan ke saya. Itu dibuat dalam bentuk PDF saja, teman-teman kumpulkan. Nah, kemudian yang dari Dosko nanti kalian lengkapi, ini dikip dulu, nanti dikip dulu. Saya juga belum tahu teknisnya seperti apa. Yang penting kalian sudah bikin laporan dulu dari saya. Nanti tinggal dilengkapi dengan tadi quality ratingnya. 30 data itu dimasukkan ke dalam quality rating, itu dikip dulu. Kalau tugas saya cukup sampai di situ. Tugas saya yang dikumpulkan di tanggal 28 cukup sampai di situ. Selesai. Nah, terus itu nanti kalau misalnya dari Dosko juga diminta membuat dari awal lagi, tinggal kalian tambahi hasil quality ratingnya. Tinggal kalian tambahin lagi hasil dari regresinya yang menyatakan bahwasanya 8 variabel itu memang mempengaruhi nilainya. Nah, nanti kalau pakai ASR, nah nanti di ketemuan kita yang ke-14 atau ini saya terangkan ASR. Itu ya. Sorry, nanti kalau maaf teman, mungkin pengumpulan tugas. Oh enggak pasti bisa. Artinya gini, mungkin di tanggal 28 bisa dikumpulkan tugasnya karena nanti saya kemungkinan akan saya ganti juga di tanggal 28 pertemuannya, karena saya tanggal 28 nggak bisa, teman-teman sebelum itu akan saya ajari ASR dulu. Assessment self ratio, nanti itu untuk membandingkan data yang digunakan itu berapa persen dari data transaksi. Ada misalnya ditemukan data transaksi harganya 500.000, oh ternyata NIR-nya kalian hanya pakai 450. 450 itu berapa persen dari 500.000? Kalau dulu di ketentuannya zaman PBB masih di DJP, ASR itu minimal 80%. Tapi kalau di atas 80% itu sudah sesuai. Mungkin itu. Itu Agung. Bisa dipahami? Baik, terima kasih, Pak. Itu ya, teman-teman ya. Jadi bla-bla-blanya niru aja yang lain. Niru laporan yang lain cuman digunakan untuk laporan penilaian massal. Itu aja, bla-bla-blanya niru. Yang kalian miliki, saya tidak mesti ngomong sesuai ini enggak, tapi yang kalian miliki. Kalau kalian mau nyontek yang ada di CAP 533, yang sudah saya berikan, silahkan. Enggak apa-apa. Bebas. Kalau kuliah, saya masih bebaskan. Tapi kalau kerja memang kalian harus mengikuti ke dalam aturan yang ada di instansi terkait. Kalau besok kerja di DJP ya berarti ngikuti PMK aturan atau CAP dirjennya DJP. Kalau kerjanya di DJKN nanti ikuti aturan CAP dan yang ada di DJKN. Kalau teman-teman di pemerintah daerah, silakan ikuti pemerintah daerah. Baik, Itu teman-teman. Pak. Oke, silakan Wahyu. Yang terkait formulir 1, Pak. Itu kan kalau jadi kita harus bikin persis sama kayak formulir 1, apa kita boleh ubah ya, Pak? Misalnya
isi dari formulir 1 itu kita bikin sheet sendiri kayak memanjang ke kanan gitu Pak. Jadi kita nggak bikin kayak dari awal baru gitu loh Pak. Jadi nanti tinggal ke kanannya itu tinggal ngisi aja gitu Pak. Nggak usah bikin lagi kayak lebarnya berapa itu karena udah dibikin satu itu Pak, baris ke bawah gitu. Boleh nggak Pak? Maksudnya gimana? Saya nggak paham, Pak Ayu. Bisa di-share Bentar, Pak. screen atau Iya Pak, ntar saya coba buka dulu ya Pak. oke. Udah masuk belum Pak? Nah, oke, ya. Jadi begini kemarin kayak gini dulu Pak, biar memudahkan kerjaan itu. Tapi nanti samping kini tinggal masuk-masukin datanya sendiri dulu. Kayak gini. Oke. Nggak apa-apa, Ayu. Nggak apa-apa, Ayu. Yang penting informasinya sama ya. Informasinya saya salin di sini semua Pak, kayak ini luas tanahnya lebar, terus bangunan gitu Pak, terus keterangan. Oke, nggak apa-apa. Cuman nanti kalau kamu masukin ke laporan Word atau ininya gimana? Kamu potong-potong. Mungkin misalnya yang pertama nanti saya potong, ini kan bisa segini Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Atau misalnya data 1, data 2, data 3, dan seterusnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ya. Yang penting informasinya bisa diterima ya. Artinya informasi data, tadi kan juga ada foto ya di bawahnya ya, Wahyu ya? Ada Pak, ini sampai fotonya saya salin semua Pak. Ini Pak. Oke, nggak ada masalah. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi teman-teman? Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan, Putu. Saya masih bingung terkait formulir. Saya boleh share screen aja nggak, Pak? Ya. Maaf, Pak, saya terlempar, Pak. Saya ulangi, Pak ya. Oke, nggak apa-apa. Misalkan yang ini, Pak. Warna coklat ini merupakan zonanya. Tapi saya ketemu cuma satu data. Berarti karena dia kurang dari 3 data, kurang dari ideal, berarti menggunakan form 2A yang ini, Pak ya. Menggunakan objek acuan. Nah, berarti objek acuan ini yang saya gunakan adalah, misalkan saya ingin data nomor 20 dan nomor 18 yang saya gunakan sebagai acuan karena posisinya dia mirip, yaitu ada diapit oleh jalan raya. Berarti yang saya gunakan di objek acuan itu adalah yang nomor 18 dan 20 itu yang saya masukkan ke data pembanding ini ya Pak. Untuk menemukan objek baru di zona yang coklat ini ya. Seperti itu ya Pak. Maaf Pak, masih ke mute Pak. Betul. 18 dan 20 kamu masukkan di sini, tapi data dummy-nya itu diberi nomor yang baru. Oh iya Pak. Bukan 1820 lagi, tapi misalnya terakhirnya berapa? Atau kalau enggak di misalnya bisa juga diberikan
tanda yang berbeda. Tanda yang berbeda. Kalau ini misalnya putih, ini kamu berikan tanda misalnya kuning, misalnya ininya apa namanya? Ininya berisi kuning di sini misalnya. Nah, kuning itu berarti adalah dummy. Baik, Bisa Pak. dipahami? Bisa, Pak. Sorry, Radit. Kemudian Terus kemudian yang saya masih bingung itu begini, Pak. Setelah kita menggunakan form ini 2A sorry Radit, sorry. Ini yang hijau ini apa? jalan, Pak. Oh, jalan. Ya Ya. wes. Enggak, saya pikir yang hijau ini zona nilai tanah tersendiri. Iya, zona tersendiri yang di pinggir jalan maksudnya, Pak. Tapi ini hijau ini sama hijau ini sama enggak? Beda, Pak. Ini hijau muda ini pinggir jalan, posisi tanah, dan hijau ini hijau yang dekat persawahan, Pak. Hijau tua ini. Enggak, hijau yang ini, sorry. Ya hijau yang paling atas, hijau paling atas, hijau muda paling atas. Hijau muda paling atas, hijau muda tengah, Iya. hijau muda bawahnya lagi. Itu satu zona. Iya, Pak, satu zona, satu jalan ya, Pak. Enggak boleh butuh. Oh, enggak boleh begitu kan ya, Pak? Enggak Berarti boleh. harus dipisah zonanya. Harus dipisah. Karena kenapa? Karena kamu putus dengan orange. Oh, iya, Pak. Karena kamu putus dengan orange. Kecuali kalau hijaunya ini menerus. Oranye terputus. Jadi kalau sudah seperti ini hijau ini satu, hijau muda atas ini satu zona, hijau muda tengah ini satu zona, hijau muda bawah ini satu zona. Walaupun ketemu nilainya sama, misalnya sama-sama ini 1 juta dan 1 juta, tapi ini zonanya sendiri. Karena ini sudah terputus sama orange, ini sudah terputus oleh kuning. Bisa dipahami, Putu? Bisa, Pak. Berarti nanti meskipun dia warnanya nilainya sama, zonanya Betul. beda, warnanya Betul. juga dibedakan. Betul. Ya, sama-sama pinggir jalan karena ini sudah keputus oleh orange. Ini sudah terputus oleh kuning. Baik, Pak. Dapat Ya. dimengerti, Pak. Ya, kalau sudah keputus itu nggak bisa lagi satu zona kalau sudah keputus. Walaupun nilainya sama, tapi harus dibikin zona yang berbeda karena ini sudah keputus nih. Baik, Pak. Ya, walaupun nilainya sama boleh, tapi hanya zonanya saja berbeda. Baik, Pak. Ya, Kemudian ya. yang saya pengen tanyakan lagi begini, Pak. Misalkan yang form 2A itu tadi misalkan yang hijau di tengah lah misalkan kan cuma ada 1009 data aja. Misalkan nanti saya gunakan dummy-nya yang nomor 12 dan Betul. 19 gitu ya. Betul. Berarti 12 dan 19 itu saya masukkan ke sini sebagai objek acuan. Betul. Dan data pembandingnya saya bikin nomor data baru sebagai betul, nomor data baru. Ya, nomor data baru. Baik, Pak. Kemudian pakai formulir yang 2A betul 2A. ya. Baik, Pak. Kemudian nah, itu sorry. Nanti kalau membuat formulir apa namanya data dummy lagi tinggal nyambung di bawahnya. Maksudnya, Pak, saya kurang paham, Pak. Jadi misalnya gini, mana lagi yang ini misalnya nomor ini yang hijau paling atas, hijau muda paling atas. Ini kan juga cuma satu nih. Iya, Pak. Kamu buatnya dari nomor berapa? Dari nomor misalnya ini 9 dan nomor ini. Ya udah, kamu bikin dummy lagi di sini. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya, bisa dipahami ya, Putu ya? Bisa, Pak. Ya, gitu. Berarti setelah kita membuat dummy, berarti seolah-olah di satu zona itu sudah ada ideal. Ada 3 betul. Terus baru nanti pakai formulir 3 kalau gitu. Yang ini, Pak, ya, slide kita dapat satu zona itu, 3, nah baru pakai kita itu rata-ratakan betul. Pakai itu. Tanpa ada penyesuaian yang lain karena kalian sudah menyesuaikan dummy itu pakai formulir 2A. Ya betul ya, 2A tadi ya? Iya, Pak, betul, Pak. Ya, pakai formulir 2A. Karena dummy tadi sudah disesuaikan dengan formulir 2A sehingga di formulir 3-nya tidak perlu lagi penyesuaian. Gitu. Baik, Pak. Ya, bisa ya? Bisa, Pak. Terus satu lagi, Pak, saya mau tanya, Pak. Untuk yang form 2 ini bagaimana ya, Pak? Misalkan saya udah punya 30 data, berarti 30 data itu saya masukkan aja dulu semua ke sini terlepas dari dia ada dummy atau enggak.
Kalau ada dummy baru gunakan formulir lain itu ya, Pak? Betul. Jadi formulir yang ada data transaksi realnya tadi minimal 30 itu dimasukkan formulir 2 semuanya. Terus di formulir 2 ini berarti kalian sudah mendapatkan nilai bumi per tanggal 1 Januari 2022. Ya, 1 Januari nilai bumi per 1 Januari 2022. Gitu. Oke, ada lagi Putu? Baik Pak, sudah Pak. Terima kasih Pak atas masukannya Pak. Oke ya. Teman-teman tadi ya, sama dengan Putu ya, kalau terputus seperti itu, nirnya boleh sama. Tapi kode zonanya harus beda, karena sudah dilompati atau apanya sudah dipotong oleh zona nilai tanah yang lain. Jadi nggak bisa lagi dipakai. Ya, contoh yang punya Radit tadi ya, hijau muda kepotong sama orange, hijau muda lagi kepotong sama kuning, hijau muda lagi. Nah, itu nggak boleh. Jadi hijau muda tadi zonanya harus berbeda, walaupun nanti nilainya sama nggak apa-apa. Karena memang nilainya sama yang seperti itu gitu loh teman-teman. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebentar saya absen ini lama-lama waktunya juga udah habis juga teman-teman. Ini Agung belum absen. Iya maaf Pak, belum lupa. Hero. Hadir Pak. Oke. Hanif. Hadir Pak. Nabila Virus. Hadir Pak. Oke. Noval ada ya. Pri Anggita. Pri Anggita? Kalau di Zoom ada Pak, mungkin gangguan sinyal Pak. Oh ya, Pri Anggita di Zoom ada ya. Oke. Oke teman-teman. Karena waktunya juga sudah pukul 9 ya, kurang 1 menit. Mohon maaf saya juga tidak bisa lagi menjawab pertanyaan teman-teman karena saya butuh waktu untuk ngisi portal. Mungkin teman-teman silakan mencoba untuk membuat regresi gitu ya teman-teman ya. Sudah saya berikan buku yang dari Pak Budi Harjanto tadi, silakan dicoba-coba. Itu ya, teman-teman juga sudah mendapatkan pelajaran statistik, kemudian ekonometria atau matematika penilaian gitu ya, silakan dicoba-coba. Terus kemudian saran saya, variabel tidak perlu banyak-banyak teman-teman ya, daripada kalian pusing sendiri. Minimal 8 ya udah minimal 8, atau kalau mau nambah ya bisa misalnya cukup 10. Itu ya dalam penelitian pun itu enggak semua variabel dipakai, pusing soalnya nanti teman-teman. Kalau misalnya minimal 8 ya kenapa kok minimal 8 ya, mungkin dari Duskom disesuaikan dengan bukunya Pak Budi Harjanto yang memang membuat variabel, beliau dari penelitian Pak Budi Harjanto juga cuma 8. Sudah ada penelitian dari Pak Budi Harjanto yang membuat variabel minimal 8. Tapi kalau mau iseng-iseng teman-teman mau nambah juga nggak ada salahnya, nggak apa-apa. Cuman memang kalau nambah nanti mungkin membuat bobotnya perlu kalian pikirkan. Ya, membuat bobot yang maksudnya faktor lokasi ini bobotnya 40, lebar depan bobotnya 10. Terus kemudian jarak CBD bobotnya 12 dan lain sebagainya. Nah, itu yang menurut saya yang perlu kalian pikirkan. Kalian harus membuat bobot dari awal. Itu teman-teman. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Terus kemudian untuk kuliah minggu depan, mohon maaf, saya tanggal 21 tidak bisa memberikan kuliah. Kemarin dengan Agung sudah koordinasi. Kita akan kuliah di tanggal 18, teman-teman, di hari Selasa. Kurang lebih kita di sesi 2, berarti jam 10.30 sampai dengan jam 12.10. Nanti di hari tanggal 21-nya tidak ada kuliah dari saya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan teman-teman untuk kuliah kita di pagi hari ini. Silakan untuk mencoba untuk membuat regresinya. Terus kemudian besok kita diskusi lagi terkait dengan tugas yang
akan kalian kerjakan lagi. Terima kasih teman-teman. Kuliah saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Oke teman-teman ya, saya izin live.